Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saudari-saudaraku yang terkasih, setidaknya ada dua jenis kepemimpinan atau pemimpin di dunia ini, yaitu mereka yang memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan mereka yang mengorbankan diri mereka sendiri untuk membawa kesejahteraan bagi orang lain. Yesus adalah jenis pemimpin yang kedua. Bacaan pertama hari ini mengungkapkan hal ini dengan indah. Mesias tidak datang dengan menunggang kuda perang yang besar. Ia datang dengan menunggang seekor binatang yang lemah lembut dan tidak diciptakan untuk suatu kecepatan atau keperkasaan. Raja itu adil dan lemah lembut. Dia akan menghalau kereta perang dan pemanah serta menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Tuhan berjanji bahwa raja ini tidak hanya akan melayani kepentingan nasional, ia akan memberitakan perdamaian kepada bangsa-bangsa dan memerintah mereka semua. Ia tidak ambisius, tidak mementingkan diri sendiri, dan sederhana. Dia memiliki pekerjaan besar yang harus dilakukan, dan dia tidak melakukannya dengan membuat banyak keributan atau mengerahkan pasukan yang besar. Dua gaya kepemimpinan ditampilkan dalam kitab Nubuat Zakaria, yaitu gaya kepemimpinan Mesias yang dijanjikan dan gaya kepemimpinan raja-raja kafir yang telah menaklukkan dan memerintah Israel. Yesus sendiri dalam perikop Injil hari ini menjelaskan gaya kepemimpinannya. Dia mengundang orang banyak untuk datang kepadanya, untuk mengikuti dan mentaatinya, sehingga dia dapat memberi mereka ketenangan, kelegaan, dan kebahagiaan sejati. Dia tidak akan pernah memaksa kita untuk bekerja keras dan memikul beban yang berat hanya untuk kepuasannya sendiri, seperti yang dilakukan oleh para pemimpin yang egois dan haus akan kekuasaan. Sebaliknya, Yesus mengundang kita untuk berjalan di sisinya, menyatukan salib kita pada salibnya, seolah-olah kita dan dia terikat pada kuk atau gandar yang sama. Ketika kita mengalami kelelahan karena hidup dan tantangannya, kesulitan dan derita yang mengikutinya, tetapi kita melakukannya dengan bersatu bersama Kristus dalam kerendahan hati, semua itu membawa kita kepada situasi yang damai. Memikul salib bersama Kristus memberikan kepuasan dan ketenangan pikiran yang mendalam, bahkan di tengah-tengah cobaan hidup yang sedang kita alami. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, kerendahan hati adalah rahasia untuk mengalami damai sejahtera Kristus. Semakin kita bertumbuh dalam kerendahan hati, semakin damai sejahtera
kekuatan, dan hikmat Kristus menguasai hidup kita. Seperti semua kebajikan lainnya, kerendahan hati itu bertumbuh secara bertahap, bagaikan otot yang terus dilatih dengan olahraga, dengan berbagai macam aktivitas, sehingga kita menjadi kuat. Dalam bacaan kedua hari ini, Paulus memberi kita wawasan tentang bagaimana Mesias dan para muridnya menaklukkan dunia dengan berbalik dari kedagingan dan hidup dalam kehidupan roh. Roh Tuhan menyebar dan menaklukkan hati, sama seperti yang terjadi dalam kehidupan dan situasi-situasi yang Yesus hadirkan dalam kehidupan kita. Namun kita selalu menghadapi bahaya kemurtadan, ketidaksetiaan, dan mungkin situasi-situasi itulah yang akhirnya juga menjauhkan kita dari Kristus. Kita sudah dibaptis, kita menerima sakramen-sakramen yang bertujuan untuk menguduskan kita. Tetapi seringkali situasi-situasi dunia dan kedagingan, tawaran-tawaran yang nampaknya menggiurkan, itulah yang seringkali membelokkan tujuan hidup kita. Kita bersama dalam perayaan Ekaristi ini mau mencoba untuk mengarahkan kembali kompas hidup kita mau diarahkan kemana. Saudari-saudaraku yang terkasih, Roh Kuduslah yang mengajarkan kepada kita penyebab sebenarnya dari kesengsaraan dan peperangan, serta memberikan solusinya, yaitu kita harus menaklukkan keinginan-keinginan daging yang ada. Peperangan dan perselisihan di dunia ini berasal dari mereka yang mengejar hal-hal yang bersifat daging, keinginan yang membuat mereka menjadi serakah, egois, dan kejam. Marilah kita datang kepada Kristus untuk memohon kekuatannya. Kita satukan hidup kita dengan hidupnya, cinta kita dengan cintanya, supaya kelegaan dan kedamaian itu betul-betul hadir dan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.